A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman YouTuber, Bapak Ibu guru yang sekarang menjadi YouTuber sekaligus pendidik di era digital ini karena keadaan pandemi COVID-19, sehingga banyak guru-guru yang alhamdulillah sekarang menunjukkan kreativitasnya, inovasinya dan adaptifnya untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, ini adalah suatu adaptasi yang saya pikir bagus sekali untuk mendukung kreativitas dan inovasi Bapak Ibu guru di tanah air. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada hikmah di balik pandemi COVID-19 dengan pembelajaran jarak jauh ini menuntut Bapak Ibu guru sebagai pendidik yang dituntut untuk terus belajar dan mengajar untuk melaksanakan revolusi pembelajaran di era digital. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, pendidik teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman Bapak Ibu guru, kreator, pendidik, YouTuber yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lanjutkan permainan sederhana ini untuk membagikan informasi hikmah pelajaran pendidikan yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik, yang keluar adalah surat An-Nur ayat 35 sampai 38. Baik, anak-anak, Bapak Ibu guru, wali siswa yang teladan, kita murojaah surat An-Nur ayat 35 sampai 38. Ini ayat yang cukup panjang. Ini dulu saya hafal dan saya tulis, kemudian saya masukkan di sini. Itu karena ketika saya membaca dan kemudian saya menerjemahkan, saya mendapati kandungan atau tafsiran yang menurut saya menarik, sehingga saya perlu menghafalnya dan saya masukkan di koleksi hafalan. Sekali lagi, nanti kalau saya lupa, saya boleh membukanya, karena ini bukan sebuah ujian maupun sebuah perlombaan, tetapi yang ini adalah sebuah permainan sederhana untuk sekaligus memotivasi diri untuk terus menghafal ayat-ayatnya yang penuh dengan pendidikan yang berkemajuan dan bisa membuat kita semakin tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, surat An-Nur ayat 35 sampai 38. Karena panjang, maka iramanya mungkin biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh.
Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil'uduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi pentingnya kita menghafal Al-Quran dengan memahami ayatnya. Ketika hampir lupa dalam menghafal, kita kembali mengingat lagi begitu. Karena ketika kita hanya menghafal tanpa mengetahui makna atau terjemahannya, kalau kita lupa ya sudah lupa. Tapi kalau kita bisa sekaligus memahami artinya, kita bisa kembali ingat ayat itu gitu. Karena memahami arti itu memudahkan kita menghafal Al-Quran. Baik, kita kaji secara cepat dan sesuai kemampuan Pak Dan, sepengetahuan Pak Dan. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan masalu nurihi, cahaya Allah Subhanahu wa taala, kamishkat yaitu seperti mishkat. Mishkat itu adalah suatu lubang yang tidak tembus gitu. Yaitu suatu lubang di dinding, biasanya di dinding yang tidak tembus di sebelahnya. Kemudian kamishkatin fiha misbah, yang di dalamnya ada pelita yang besar, misbah. Al misbahu fi zujajah, dan pelita besar itu ada dalam zujajah, tabung kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu. Jadi az-zujajatu, tabung kaca itu, az-zujajatu ka'annaha, seakan-akan az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu, seakan-akan seperti bintang yang berkilauan seperti mutiara. Di banyak sekali yang menafsirkan kaukabun durri ini, bahkan ada yang menafsirkan kaukabun durri itu adalah planet yang planetnya benar-benar bercahaya seperti planet Venus dan sebagainya. Kemudian ada yang menafsirkan juga logam mulia yang pancaran cahayanya dahsyat dan sebagainya. Banyak sekali. Kaukabun durri yuqadu,
min syajaratin mubarakah yuqadu, yang dinyalakan min syajaratin mubarakah, yaitu dari pohon yang diberkahi, yaitu mubarakati zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh dari sebelah timur maupun tidak juga sebelah barat. Artinya pohon zaitun itu selalu mendapatkan tempaan matahari yang utuh begitu. Kemudian syarqiyati wal gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas unar. Jadi minyak zaitun itu hampir-hampir juga menerangi gitu. Walau lam tamsas unar, meskipun apalagi tidak mendapatkan nar, yaitu api. Jadi minyak saja ketika tidak mendapatkan api itu sudah menerangi minyak itu, apalagi walau lam tamsas unar gitu. Apalagi minyak itu tersentuh, walau tersentuh api, pasti minyak zaitun itu terang benderang ketika tersentuh api. Minyaknya saja itu sudah hampir-hampir menerangi. Kemudian walau tamsas unar, kemudian nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis tadi. Kemudian nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki dan siapa saja orang yang menghendaki bimbingan atau petunjuk itu. Kemudian wa yatribullahu al-amsal linnas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Anak-anak yang berkemajuan, surat An-Nur ayat 35 ini tidak bisa berhenti untuk dikaji. Makanya banyak mufasir yang menafsirkan surat An-Nur itu kebenarannya mungkin sebagian kebenaran dari kebenaran yang mutlak gitu. Karena dahsyatnya perumpamaan amsalnya Allah Subhanahu wa taala mengenai cahaya ini. Bahkan Cak Nun menafsirkan cahaya yang berlapis-lapis dalam surat An-Nur ayat 35 ini adalah metode melebihi metode penelitian kualitatif, kuantitatif, atau perpaduan dari keduanya. Biasanya penelitian itu metode penelitian itu untuk meneliti fenomena, gejala alam, sosial, dan sebagainya. Tetapi di dalam surat An-Nur itu ada metode penelitian tanpa berkesudahan. Artinya untuk meneliti suatu puncak cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, yang kita terus berproses untuk menelitinya tanpa habis, tak henti, tak berkesudahan, karena cahaya yang berlapis-lapis itu menarik. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menafsirkan yang lainnya, bahwa Az-Zujajah ini gambaran dari akal kita, pentingnya seseorang untuk berilmu, sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala akan diberikan lebih terang benderang ketika amal dan ilmu bisa disepadankan dan diaktualisasikan, dilakukan. Makanya untuk mempelajari tafsir ini sangat menarik. Semakin kita belajar banyak tafsir, maka semakin kita takjub terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan informasi. Bayangkan dulu belum ada listrik ketika zaman dahulu, tetapi ini sudah amsalnya Allah, perumpamaan Allah Subhanahu wa taala melampaui zaman itu. Dan bahkan ini bisa diteliti lagi bagaimana tafsir yang luar biasa, tentu dengan syarat-syarat mufasirin. Makanya anak-anak yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman YouTuber yang cinta Al-Quran, dari sini saya ingin mengiklankan, mempromosikan
membantu mempromosikan tempat saya kuliah dulu, yaitu di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang juga membuka satu prodi yang lumayan baru, tetapi sekarang sudah peminatnya banyak dan track akreditasi bagus, yaitu studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Teman-teman dari anak-anak dari SMA yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang strata S1 bisa mencoba untuk mendaftar di studi ilmu Al-Quran dan tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di situ akan diberikan kuliah mengenai banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran. Salah satunya adalah kekayaan, tafsir, kandungan, ilmu-ilmu Al-Quran dan sebagainya, yang bisa membuat kita semakin takut, takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi lebih jelasnya, teman-teman dari SMA Madrasah Aliyah bisa dilihat di websitenya ikit.ums.ac.id atau di media sosialnya Facebook, diketik aja, dicari studi ilmu Al-Quran dan tafsir FAI UMS, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bagaimana dengan profil lulusan nanti? Tidak perlu khawatir, karena siapa yang menjaga dekat dengan Al-Quran, pasti Allah SWT akan menjaganya dan dekat dengannya. Gitu. Semakin kita mendekati Al-Quran, semakin kita merasa tidak ada apa-apanya dan tunduk patuh kepada Allah SWT. Karena apa yang tafsir ilmu yang ada sekarang di kitab-kitab itu hanyalah sebagian dari lautan ilmu Allah SWT yang belum terungkap, dan peluang bagi penuntut ilmu Al-Quran untuk terus mengkajinya dengan baik dan mencerahkan. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, teman-teman dari lulusan SMA, MA, Madrasah Aliyah, bisa SMK juga bisa mendaftar di studi ilmu Al-Quran dan tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mahasiswa yang terdadan, anak-anak yang berkemajuan, dan guru-guru, YouTuber, kreator pendidikan yang mencerahkan. Di ayat 36, 37, 38 itu diberikan petunjuk pada kita siapa yang ingin mendapatkan limpahan pancaran cahaya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah orang-orang sebagai berikut. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Jadi di rumah-rumah atau di masjid yang di sana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk angturfa'ah, memuliakan, dan wayudkaro, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam aktivitas mengingat Allah. Bisa membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran, mendidik anak-anak, kemudian berzikir dan sebagainya. Karena aktivitas wayudkaro fi hasmuh itu luas sekali di dalam keluarga maupun di masjid. Kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik setiap pagi maupun sore. Kemudian di ayat 38-nya, di ayat 35, 36, 37-nya, kemudian orang-orang yang tidak dilalaikan, rijalul la tulhihim tijarah, dengan perniagaan. Perniagaan itu luas, bisa perdagangan, bisa guru mengajar murid, itu, dan luas sekali. Kemudian wala bai'un, dan tidak juga dilalaikan oleh aktivitas jual beli an dzikrillah, sehingga tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berkemajuan, yang pertama yang tadi akan diberikan limpahan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang ayat 36-nya, kemudian 37-nya, yaitu yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, aktivitas perniagaan dan aktivitas jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ayat itu, wa iqamis shalah wa itaiz zakah, dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat dan membayar zakat. Kemudian yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, dan yakhafun, mereka takut pada hari yang sangat dahsyat, yaitu yang dimaksud adalah hari kiamat yang membuat hati terguncang dan mata terbelalak. Kemudian di ayat 38-nya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan menambah karunia kepada orang-orang di atas tadi, yaitu orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, berzikir, kemudian membaca Al-Qur'an, melakukan aktivitas pendidikan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dilalaikan dari perniagaan, jual beli, melaksanakan sholat, wa itaiz zakah, membayar zakat, dan orang-orang yang takut akan hari kiamat yang membuat hati dan mata terbelalak dengan kedahsyatan hari kiamat itu. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tanpa perhitungan. Iya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki tidak melihat kamu siapa, kemudian nanti kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki habis, kemudian tidak memperhitungkan dosamu seberapa dan sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki melimpahkan, meluaskan rezeki seorang, maka orang itu pantas mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa saja. Berupa hidayah, berupa materi, kesehatan dan sebagainya. Anak-anakku yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan guru-guru YouTuber, kreator pendidikan yang mencerahkan. Simpulan surat An-Nur ayat 35 sampai 38 menarik kita ingat selalu agar kita semuanya bisa mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang berlapis-lapis. Dengan hidayah itu kita mampu untuk menemui cahaya yang paling puncak, yaitu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dari Pak Danang, mohon maaf apabila ada salah. Kalau ada kesalahannya itu datangnya dari Pak Dans. Apabila ada kelebihannya itu semata-mata datangnya dari petunjuk, hidayah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.